Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur Luki F. Koli angkat bicara soal program Gubernur NTT Victor Laiskodat, yaitu program tanam jagung panen sapi yang dipertanyakan oleh masyarakat selama ini melalui konferensi pers dengan sejumlah awak media di Hotel Revaya Ruteng Senin 18 April 2022 malam. Dia menjelaskan bahwa program tanam jagung panen sapi merupakan tagline yang mengintegrasikan pertanian dan peternakan. Lebih lanjut, dia menjelaskan program TJPS bermaksud dari hasil panen jagung bisa disisihkan sedikit modal untuk membeli ternak kecil seperti ayam, babi, dan juga kambing. Sisa dari panenan jagung tersebut juga akan dijadikan pakan ternak sapi. Dari hasil pengembangan ternak kecil itu, lanjut dia, bisa juga menjadi modal untuk beternak sapi. Sehingga dari giat ini bisa menambah pendapatan keluarga. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tambahnya terus bekerja untuk menyukseskan program tanam jagung panen sapi demi peningkatan ekonomi masyarakat NTT. Untuk mendukung pengembangan jagung lewat program TJPS ini, pihaknya menyalurkan benih jagung dengan kualitas produksi yang tinggi. Selain itu, dinas berupaya membangun kemitraan dengan lembaga lain sehingga pas panen, masyarakat tidak bingung jagung tersebut dijual kemana dan kepada siapa. Kita tahu bersama bahwa ekonomi kita di NTT, terutama masyarakat, itu mengalami masalah yang serius ya, terutama petani-petani kita di pedesaan. Tidak kita katakan miskin ya, dari aspek pendapatan itu memang bermasalah. Oleh karena pendapatan itu bermasalah, orientasi dan mindset dia itu tentu tidak bisa seluas orang yang mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Nah, karena itu pada tahap awal kita merangsang mereka untuk menggenjot produksi dengan pendekatan TJPS itu. Produksi jagung tidak boleh kurang dari 7 ton. Itu jaminan, kita meminta jaminan dari off-taker untuk betul-betul itu dapat diterapkan. Dan buktinya sekarang bisa 7-8 ton. Nah, produksi yang 7-8 ton itu skenario yang kita siapkan, itu TJPS itu bisa berjalan, ya. Tetapi kalau misalnya petani masih belum mau memelihara ternak, silakan dia melanjutkan terus untuk jagung. Yang penting dia mendapatkan pendapatan. Skenario kita masuk tidak boleh kurang 7 ton dan dia harus mendapatkan pendapatan yang signifikan, seperti yang harga jagung kalau 4.000 kan 18 juta itu. Nah, itu yang kita jaga. Nah, pada saat pendapatan yang berulang terus itu sudah makin naik, otomatis mindset dia itu akan berubah. Ya, kita panen jagung, tanam jagung panen sapi itu tagline ya, yang mengintegrasikan pertanian peternakan. Jadi petani yang dapat hasil 18 juta tadi itu kita harapkan dia sisihkan untuk memulai dengan ternak unggas dulu, ya. Ternak unggas, misalnya pendapatannya 18 juta nih, 3 jutanya kita mintakan disisihkan untuk beli ayam, ya, 25 ekor, beli babi atau beli kambing, ternak kecil, ya. Nanti ini dipelihara 6 bulan kemudian, ayam yang 25 itu mungkin sudah menjadi 100 ekor, ya. Babi yang tadi babi kecil beratnya hanya beberapa kilo, itu sudah bisa naik menjadi 30 bahkan sampai 60 kg, sehingga nilai jual itu akan semakin meningkat. Nah, nanti menuju ke sapi, dari ternak unggas atau ayam dan ternak kecil, babi atau kambing itu diakumulasi untuk menjual 1-2 ekor, dia sudah bisa mendapat sapi bakalan. Itu dalam waktu 9 bulan. Nah, hitungan kami, itu pendapatan petani dengan integrasi tanam jagung panen sapi dalam waktu 9 bulan, itu dia sudah bisa mendapatkan pendapatan paling tidak 60 juta rupiah. Ya, datang dari jagung, datang dari ayam, datang dari telur ayam, datang dari ternak kecil yang dipelihara. Karena kalau kita kasih makan babi 6 bulan kemudian berat badan bertambah dan nilai ekonominya otomatis akan meningkat. Sehingga apabila dia melakukan itu secara kontinu, maka dalam waktu 2 putaran ya produksi itu sudah bisa mandiri. Ya. Dan kalau kita hitung dari aspek kemiskinan, 18 juta kita asumsikan anggota keluarganya ada 4. Ya, berarti kalau 18,4 juta setengah, ya. Produksi jagung itu 3 bulan. Kalau kita bagi lagi 3 bulan, maka satu petani itu menghasilkan 1,5 juta per bulan. Garis kemiskinan kita itu hanya 450.000 pengeluaran per bulan. Jadi 450 terhadap 1,5 juta, saya pikir itu sudah mampu kita selesaikan masalah kemiskinan dalam waktu besar. Dan ini apabila dikerjakan secara konsisten, tidak mustahil angka kemiskinan itu akan berada di bawah 10%.
Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.